Halo teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai penerapan Agile di pemerintah. Kali ini kita akan membahas mengenai Vanity Metric. Vanity Metric terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah vanity. Vanity ini didefinisikan sebagai sesuatu yang sia-sia. Terlihat baik, terlihat bagus, tapi pada dasarnya tidak bernilai. Saya akan ambil definisi sia-sia. Kata yang kedua adalah metric. Metrik ini kata yang cukup umum yang artinya ukuran. Jadi, vanity metric bisa didefinisikan sebagai ukuran yang sia-sia. Ukuran yang bila digunakan tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya. Salah satu ilustrasi yang bisa kita gunakan untuk menjadi contoh vanity metric itu ada dalam proses belajar. Proses belajar ini tidak dibatasi oleh konteks apapun ya. Intinya proses belajar. Misalnya, kita mengenalkan atau menggunakan cara belajar yang baru. Ya, di sini ada cara baru. Cara belajar yang hip, yang seru. Ya. Nah, kita ingin mengukur apakah cara hip ini atau cara belajar yang baru ini memberikan hasil yang signifikan atau hasil yang positif atau tidak kepada proses belajar kita. Nah, kita bisa mengukur hasilnya, misalnya menggunakan dua tolok ukur. Yang pertama, durasi. Yang kedua, nilai. Anggaplah durasinya meningkat ya. Dengan cara HIP ini, durasi belajar kita meningkat dari 1 jam menjadi 3 jam. Sementara nilai yang biasa kita peroleh yang tadinya rata-ratanya 70, hanya menjadi 75 misalnya. Kalau kita menggunakan tolok ukur durasi saja, angka 3 jam ini seolah-olah signifikan karena ada peningkatan durasi 200% atau 2 kali lipat. Dari 1 jam menjadi 3 jam. Tapi kalau kita melihat nilainya hanya peningkatan dari 70 menjadi 75, ini berarti cara belajar HIP ini perlu dipertanyakan. Karena pada prinsipnya yang benar-benar bisa dijadikan tolak ukur itu adalah nilai, bukan durasi. Nah, yang dijadikan vanity metric di sini adalah durasi. Kalau kita mengukur keberhasilan cara HIP tadi hanya dari durasinya saja, kita akan mendapatkan kesan bahwa cara HIP ini oke, padahal sebenarnya tidak bagus. Cara HIP yang kita gunakan sebagai contoh dalam proses belajar itu bisa disamakan dengan Agile. Agile adalah cara kerja baru. Cara kerja baru yang bisa digunakan untuk pengelolaan proyek. Orang-orang mungkin menyebutnya pengelolaan produk, tapi demi kesederhanaan saya akan gunakan istilah proyek. Nah, kalau kita mengenalkan Agile ke dalam proses pengelolaan proyek, berarti kita perlu mengukur apakah Agile itu berhasil atau tidak. Nah, dalam mengukur itu kita butuh metrik. Agile juga perlu diukur dengan metrik. Disinilah muncul risiko penggunaan metrik yang masuk kategori vanity. Salah satu contoh metrik yang masuk ke dalam kategori vanity untuk mengukur Agile, untuk mengukur hasil penerapan Agile itu, dan sayangnya masih umum digunakan, adalah
kecepatan bekerja. Kecepatan ini biasanya diturunkan ke dua metrik yang lebih spesifik seperti kuantitas atau waktu. Semakin banyak pekerjaan yang diselesaikan, semakin baik. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan tentu semakin baik. Dan di sini kita akan melakukan perbandingan antara sebelum penerapan Agile dan sesudah penerapan Agile. Yang sering dijadikan tolak ukur untuk penerapan ini dan identik dengan Agile itu adalah story points. Ya, nanti story points ini nyambung ke mana-mana ya. Salah satunya misalnya ke burn down chart. Itu tidak akan saya bahas di sini. Tapi story points ini identik sekali kalau kita ingin mengukur kecepatan. Story points. Nah, kenapa saya sebut ini vanity? Karena Agile pada dasarnya bukan diterapkan untuk meningkatkan kecepatan bekerja, tapi untuk meningkatkan kualitas hasil kerja. Lebih spesifik lagi adalah bagaimana membuat sebuah hasil kerja itu lebih sesuai dengan kebutuhan real dibandingkan dengan kebutuhan yang ada di atas kertas. Ini semua kita sama-sama menyadari ini, kita sama-sama tahu bahwa inilah tujuan dari penerapan Agile yang utama. Tapi tidak jarang kita menemukan bahwa metrik yang digunakan itu adalah story points atau yang sejenisnya. Yang mungkin dicari itu yang lebih mudah diukur. Kenapa? Karena mengukur kualitas dan kebutuhan real ini itu membutuhkan upaya lebih karena dia sangat terkait erat dengan pengguna. Jadi kita harus melihat langsung efeknya terhadap pengguna. Ini butuh effort lebih banyak. Terlepas dari itu, yang perlu kita sadari adalah kalau kita tetap stick pada vanity metric seperti kecepatan, lalu hanya menggunakan story points, hanya menggunakan kecepatan, maka akan ada ilusi bahwa Agile berhasil. Sama seperti dalam contoh di sini ya. Waktu kita melihat durasi ini sebagai sesuatu yang baik, seolah-olah cara HIP untuk belajar itu bagus. Padahal yang ditingkatkan hanya durasi, sementara nilai yang lebih penting itu hanya meningkat 5 di sini, hanya plus 5. Walaupun ada peningkatan waktu belajar sebanyak 2 jam, tapi dari sisi peningkatan nilai hanya plus 5. Padahal sebenarnya yang benar-benar bernilai adalah nilai itu. Nah, begitu juga dengan Agile. Kalau kita fokus pada vanity metric seperti kecepatan atau story points, maka yang terjadi adalah kita mengukur Agile dengan cara yang salah. Keberhasilan penerapannya tidak akan benar-benar mencerminkan Agile. Jadi, yang menjadi tujuan utama Agile di sini, ya, seperti kualitas ataupun kebutuhan real, tidak akan tercapai. Untuk menghindari hal itu, kita harus benar-benar berhati-hati. Gunakan metrik yang tepat sasaran. Hindari penggunaan vanity metric. Dengan begitu kita bisa mengukur apakah Agile berhasil atau tidak diterapkan dalam organisasi kita. Itu saja pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan di masa depan kita bisa menerapkan Agile dan mengukurnya tanpa menggunakan tolak ukur yang salah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Amir pamit.